Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran berbasis kompetensi. Silahkan simak penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah tujuan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Tujuan pendidikan dan pelatihan adalah kompetensi yang diharapkan dicapai peserta setelah menyelesaikan proses diklat. Kompetensi berbentuk kinerja atau unjuk kerja yang baik dalam bidang kehidupan atau pekerjaan. Kinerja yang baik dapat dicapai berkat kemampuan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Bila digambarkan, hubungan antara kompetensi, kemampuan, dan pengetahuan tampak sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi ditunjukkan dengan kinerja minimal baik yang menghasilkan kapabilitas atau kemampuan disebut kompetensi dasar diperoleh sebagai hasil perpaduan bakat, pengalaman, dan pendidikan menjadi dasar untuk mencapai kompetensi. Lalu kapabilitas atau kemampuan sebagai hasil penerapan kombinasi penerapan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang menghasilkan kapabilitas atau kemampuan disebut kompetensi dasar diperoleh sebagai hasil perpaduan bakat, pengalaman, dan pendidikan menjadi dasar untuk mencapai kompetensi. Lalu yang terakhir, kompetensi ditunjukkan dengan kinerja minimal baik yang menghasilkan kompetensi dicapai sebagai hasil penggunaan kapabilitas atau kemampuan dalam pemecahan masalah aktual. Lalu ada kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang ditunjukkan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya dan bangsanya. Lalu ada kompetensi yang dikembangkan. Kompetensi yang dikembangkan berupa keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan atau pertentangan atau ketidakmenentuan atau ketidakpastian atau kerumitan dalam kehidupan. Lalu ada desain dan pengembangan sistem. Desain dan pengembangan sistem dengan seluruh komponen di dalam kasus harus difokuskan pada tujuan pembelajaran yang berisi kompetensi. Pembelajaran berbasis kompetensi tidak hanya difokuskan pada pencapaian peserta diklat, tetapi juga pada pencapaian pengajar atau fasilitator. Slide selanjutnya adalah kompetensi awal dan karakteristik awal peserta didik. Yaitu ada 3 pihak. Yang pertama ada pihak pertama. Pihak pertama adalah pihak yang paling berkepentingan dalam hasil pembelajaran di masa depan. Mereka adalah pihak yang perlu dibantu penyelenggara diklat untuk membangun cita-citanya. Lalu pihak kedua adalah penyelenggara diklat. Di dalamnya termasuk pengajar dan pengelola satuan pendidikan. Lalu pihak ketiga adalah pengguna lulusan, yaitu mereka yang berkepentingan untuk mendapatkan lulusan sesuai kebutuhan lapangan kerja. Selanjutnya ada kompetensi dan pengukuran hasil belajar. Pada akhir proses pembelajaran, pengajar, peserta diklat, dan masyarakat ingin tahu bagaimana hasil pembelajaran. Pendesain pembelajaran perlu membuat alat pengukuran yang dapat mengukur kompetensi yang dimaksud dalam tujuan pembelajaran. Alat ukur yang dinyatakan valid dan alat ukur yang dapat mengukur sesuatu yang seharusnya diukur atau reliable. Berikut adalah perbandingan kemampuan dan kompetensi. Yang tabel sebelah kiri adalah kemampuan dalam kawasan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau kompetensi dasar. Yang sebelah kanan adalah kompetensi. Yang pertama, kemampuan menjelaskan cara membuat proposal penelitian. Dalam kompetensinya adalah membuat proposal penelitian yang baik. Yang kedua, kemampuan cara menulis laporan penelitian. Kompetensinya adalah membuat laporan penelitian yang baik. Yang ketiga adalah menguraikan cara penggunaan peralatan laboratorium fisika dengan baik. Kompetensinya menggunakan peralatan laboratorium fisika dengan baik. Lalu yang keempat, menguraikan cara sopan santun dalam kehidupan bermasyarakat.
Kompetensinya adalah berperilaku sopan santun dalam kehidupan masyarakat. Yang terakhir adalah menguraikan bentuk perilaku gotong royong sesuai ajaran Pancasila. Kompetensinya adalah bergotong royong sesuai ajaran Pancasila. Lalu ada hubungan kompetensi dan strategi pembelajaran. Pendesain pembelajaran diharapkan dapat melaksanakan kegiatannya secara bertahap. Yang pertama, menentukan tahapan dan langkah kegiatan pembelajaran dengan urutan isi yang diarahkan pada pencapaian kompetensi. Demikian pula pada saat menentukan metode, media, alat, dan alokasi waktu yang harus mempertimbangkan kesesuaian unsur dalam strategi instruksional dengan kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah pengajar melaksanakan rencana strategi pembelajaran yang telah disusun dengan memasukkan upaya pemberian motivasi sepanjang proses pembelajaran agar peserta didik memfokuskan perhatiannya pada seluruh pembelajaran. Upaya pemberian motivasi berupa pujian, penguatan, pemberian latihan relevan, dan menanamkan keyakinan kepada peserta didik bahwa ia secara bertahap akan berhasil mencapai kompetensi yang ada pada tujuan pembelajaran. Lalu ada hubungan kompetensi dan pengajar atau fasilitator. Pertama, fasilitator perlu menguasai bahan pembelajaran dengan baik. Dengan penguasaan bahan pembelajaran, ia akan mampu tampil meyakinkan pada saat mempresentasikan isi bahan atau saat menjawab pertanyaan peserta didik. Yang kedua, fasilitator perlu terampil merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran meliputi tahapan pembelajaran saat menyajikan isi pembelajaran, menggunakan berbagai metode, media dan alat, mengelola waktu secara efisien, memotivasi penguatan, dan penghargaan sepanjang proses pembelajaran. Yang ketiga adalah fasilitator mampu menggunakan sumber belajar yang tersedia di perpustakaan, peralatan laboratorium, ruang pembelajaran, dan mampu menciptakan sendiri sumber pembelajaran lain jika sumber belajar ideal tidak tersedia. Yang keempat adalah fasilitator mampu merancang dan menggunakan alat pengukuran yang baik sesuai kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Alat pengukuran yang baik dilihat dari validitas, reliabilitas, dan kepraktisan penggunaannya. Yang terakhir adalah fasilitator mampu memperoleh dukungan tenaga kependidikan dan pengelola satuan pendidikan di tempat kerja. Tujuan tenaga kependidikan berupa penyediaan ruang pembelajaran dan peralatan yang tersedia. Dari pimpinan satuan pendidikan mendapat keleluasaan berkreasi dan berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran. Terima kasih karena telah menyimak video yang barusan saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.